Untuk saluran irigasinya sudah makin berapa lama? Itu sekitar 10 tahunan lebih, karena memang irigasinya irigasi manual. Irigasi manual. Ya, jadi rakyat bergotong royong, masyarakat bersama Mitra Cai itu membentuk bendungan manual yang pakai alat seadanya. Untuk menemukan celah perlu perhatian nih, karena kalau nggak bisa ngelihat dengan jelas kita bisa nyemplung. Ini saya udah ada di bibir dari Sungai Cimandiri. Kenapa saya bilang ini hulu atau kepalanya dari pengairan untuk persawahan di Desa Parakan 5? Coba saya telusurin sampai sebelah mana ini aliran pengairan yang ada di Desa Parakan 5, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Apa kabar hari ini? Hari Minggu 10 Agustus 2025. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun. Teman-teman Bang Sigit Channel, hari ini saya berada di Kampung Cigarung, Desa Parakan 5, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kebetulan saya coba mau memberikan informasi buat para penonton sekalian bahwa di Desa Parakan 5 ini dialiri atau mengalir yang panjang banget ini Sungai Cimandiri. Dan Sungai Cimandiri ini udah terbentuk memang sejak lama ya. Dan itu adalah alam yang hulunya itu di Gunung Gede Pangrango dan dia hilirnya itu masuk ke Pelabuhan Ratu, teman-teman. Tapi yang sangat disayangkan bahwa di aliran Sungai Cimandiri ini ada beberapa lokasi yang mana banyak persawahan yang kalau panennya cuma sekali dalam 1 tahun. Padahal kalau dilihat 10 tahun ke belakang itu dia bisa panen 2 kali dalam 1 tahun. Ternyata pengairan atau irigasinya rusak, teman-teman. Nah, ini alasan saya datang kemari dan saya coba meliput dan kita lihat nanti aliran Sungai Cimandiri kanan atau kirinya, pengairan-pengairan atau irigasinya yang mengaliri sawah ini kenapa jadinya kering dan pengairannya kurang, ternyata ada yang bermasalah. Oke, tetap tonton Bang Sigit Channel hari ini. Saya ada di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dan saya mau ngajak teman-teman semua melihat atau menelusuri pinggiran dari aliran Sungai Cimandiri di Desa Parakan 5, Kabupaten Sukabumi. Tetap tonton sampai habis dan selamat menonton. Saya sudah bersama Bapak Lurah dan Bapak Babinsa dari ini Pak Lurah Desa Parakan 5. Parakan 5, Ya. Kecamatan Cikembar, Kecamatan Cikembar, dan Pak Kabupaten Babinsa Sukabumi. juga sama ya Pak? Sama. Nah Pak, ini mau bertanya saya Pak, untuk saluran irigasinya sudah mati berapa lama nih Pak? Itu sekitar 10 tahunan lebih, karena memang irigasinya irigasi manual. Irigasi manual. Ya, jadi rakyat bergotong royong, masyarakat bersama Mitra Cai itu membentuk bendungan manual yang pakai alat seadanya. Alat seadanya apa aja tuh Pak? Itu seperti bambu, terus bronjong, itu pun kalau ada dananya, kalau bronjong kawat. Kebanyakan pakai bambu, pakai bambu. Nah, yang saya dengar dan saya lihat sering longsor kata Pak.
Ya, bukan sering longsor lagi karena itu kalau bendungan pakai bambu manual seperti itu, kalau ada air besar Pak, itu udah selesai. Banjir Habis. bandang gitu ya? Banjir mau banjir bandang, mau banjir biasa pun habis. Habis. Ya habis. Bertahan Jadi berapa lama Pak? paling kalau situasi yang ke musim kemarau paling lama itu 3 bulan. Paling lama itu 3 bulan. Itu 3 bulan udah harus bikin lagi. Per 3 bulan Ya, warga bikin lagi. terus manual pakai bambu. Pakai bambu untuk Ya. mengairi sawah-sawah. Untuk mengairi sawah-sawah yang diairi itu hampir 80 hektar. 80 hektar. Banyak, ya, Pak. Cukup banyak. Nah, berarti kendalanya salah satunya adalah di hulu ya Pak? Ya, di hulu dan juga karena memang tanahnya menyusuri pinggir kali, si saluran itu memang sering longsor juga salurannya Pak. Gitu. Jadi si JIDES-nya itu, jaringan irigasinya sering longsor. Perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan pihak desa? Untuk pihak desa kemarin kita sudah melaporkan ke pihak BPBD setempat. Jadi pernah ada penanganan, tapi itu pun tidak maksimal. Ketika datang lagi, kalau bahasa Sundanya itu banjir, caah. Kalau bahasa Indonesia banjir, itu udah habis semua lagi Pak. Gitu. Nah, pengairan itu salah satu pengairan utama untuk mengairi sawah warga atau hanya pengairan cadangan? Sawah warga Pak. Utama berarti ya? Sawah warga karena memang waktu masih jalan oleh masyarakat itu yang tadi per 3 bulan itu bikin bendungan itu, ke warga bisa panen itu setahun 3 kali. Setahun 3 kali. Tapi kalau setelah sekarang hampir ya 10 tahun lebih itu, warga itu hanya tada hujan paling setahun sekali. Setahun sekali. Iya. Itu pun hanya mengandalkan dari hujan. Hujan saja. Hujan saja. Ya. Nah, harapannya apa nih Pak? Ya harapannya karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sebagai kepala desa harapannya ini segera ditanangi, negara hadir di sini untuk bisa membereskan masalah-masalah tersebut, karena memang Desa Parakan 5 itu lebih ke pertanian Pak. Lebih pertanian. Ya, tidak ada pabrik yang sini, bukan daerah industri, tapi kami daerah pertanian. Oke, berarti memang tempatnya juga desanya masih asli ya Pak? Alhamdulillah masih asli. Masih asli. Ya. Oke, Pak. Sepertinya cukup untuk saat ini, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak untuk terkait. Saya juga akan menelusuri pengairannya dari hilir sampai ke hulu. Nanti kita lihat sekaligus kita minta izin Pak. Siap. Silakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Di Desa Parakan 5 ini panennya bener, yang dulunya biasa dapat 2 tahun 1 kali, dan sekarang cuma mengharapkan musim hujan teman-teman. Itu pun kan nggak tentu kalau musim hujan. Apalagi musim hujan sekarang itu kadang di bulan September, kadang di bulan Januari. Cuman yang pasti memang untuk panen sawahnya itu 1 tahun hanya sekali. Sebenarnya warga dari desa, warga dari kampung Cigarung ya, yang sekarang saya lagi ada di lokasi ini nih, di Desa Parakan 5, itu mengharapkan banget sumber airnya itu dari pengairan, dari irigasi. Makanya saya coba usulin ke Pemprov kalau bisa di hulu ya, belum sampai hulu ya, di kampung apa itu namanya, ntar saya coba telusurin, itu harus dibuatkan semacam polder teman-teman, biar nih panennya nih setahun bisa 2 kali. Kalau belum dibuatin polder semacam sumur aliran air resapan, air bah kalau di musim-musim tertentu itu aliran Sungai Cimandiri tinggi banget. Curug-curug yang dibuat pun bakalan anyut ke bawah sama air Sungai Cimandiri. Makanya kita coba bantu untuk memberikan informasi khususnya buat para teman-teman dan dinas terkait, apalagi Pemprov ya Jawa Barat, bisa memberikan atensi untuk lokasi yang ini. Oke, kita lanjut ke tempat yang berikutnya. Pak Kades, ini Desa Parakan 5 terdiri dari berapa dusun sih Pak? Desa Parakan 5 ini terdiri dari 6 kedusunan. 6 kedusunan. Yang dialiri oleh daerah irigasi Lewi Kawung itu 4 kedusunan. Yang paling ujung kedusunan Lewiliang, yang kedua kedusunan Cigarung setelah Lewiliang, yang ketiga ini kedusunan Babakan, yang keempat itu sebelah sana Pak, kedusunan Cijolang.
Cijolang. Ya, kedusunan jadi ada 4 kedusunan yang dialiri oleh daerah irigasi Leuwi Kawung. Kalau Leuwi Kawung di sebelah mana? Sebelah Leuwi Liang ujung, Pak. Dari hulunya ke sana. Ujungnya. Ah, iya, sebelah sana. Itu yang ada Gunung Kapur itu bukan? Iya, di bawah Gunung Kapur itu. Gunung Kapur itu ya? ya? Di bawah Gunung Kapur itu. Oke, teman-teman, kita sekarang meluncur ke Leuwi Kawung, di mana tempat irigasi itu berada. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengairan Leuwi Kawung ya Mang. Leuwi Kawung, makasih ya Mang. Bang, mari Bang. Aduh. Iya, nggak apa-apa, maaf ya. Jadi kita mau menuju ke pengairan Leuwi Kawung, dan ini jalannya kita ditemenin sama Bapak Babinsa, Bapak Eko Wahyudi ya. Kita coba nanti sampai ke tujuan. Wah, ini lagi ngejemur nih. Ini nggak bisa kita dapetin nih di Jakarta nih. Lagi jemur padi. Dan memang, nah ini teman-teman nih, tuh di atas tuh Gunung Kapur yang mobilnya itu kadang kalau tonasenya begitu berat bikin rusak jalan teman-teman ya. Wah, rumah tengah sawah. Cuman sayang nih, kering. Memang mesti kita lihat pengairannya. Semoga didapetin atensi lebih lagi sama pemerintah Provinsi Jawa Barat ya teman-teman. Dan memang kalau misalnya ini dibuatin embung pun atau polder, harus dilihat posisi atau lokasinya. Permisi Bu. Wah, ini rumah panggung teman-teman. Masih ada di sini nih. Bilik. Ini di depan saya nih sepertinya saluran ya, saluran air nih. Cuman airnya nggak ada nih. Coba kita telusurin sampai ke pengairan ya teman-teman ya. Jadi keluhan dari Pak Kades yang di awal tadi dibicarain kan, memang biasanya tuh panen 3 kali dalam 1 tahun. Ini desa Parakan 5 ya teman-teman ya. Luar biasa. Masih asli, masih alami. Di sini kehidupan perekonomiannya masih dengan pertanian teman-teman. Dan bisa kita lihat Bapak Tani yang masih mau bolak-balik ke sawah menunggu panen. Dan hasilnya itu kita makan setiap hari.
Oke teman-teman, Bang Sigit Channel, ini saya udah ada di bibir dari Sungai Cimandiri, Desa Parakan 5, Kabupaten Sukabumi. Dan yang tadi saya informasikan di awal bahwa memang harapan dari kepala desa atau warga setempat menginginkan pengairan atau saluran irigasi untuk persawahan yang ada di Desa Parakan 5 itu berfungsi kembali, teman-teman. Ternyata udah lebih dari 10 tahun saluran irigasi atau pengairan yang berhulu di Lui Kawung ini mati. Bagaimana air mau ngalir? Coba teman-teman, kita lihat dan saya kasih tahu dari dekat. Ini teman-teman. Nah, ini persis hulu dari pengairan yang masuk ke sawah-sawah sepanjang Desa Parakan 5, Kabupaten Sukabumi. Sementara airnya itu yang berpusat dari Sungai Citarum, maksudnya airnya itu yang berpusat dari Sungai Cimandiri ini, dia seharusnya bisa mengaliri dan masuk bebas ke aliran yang ada di depan saya ini, teman-teman. Sekarang saya coba berjalan ke depan, melewati beberapa batu-batu yang udah ngegelinding mungkin ke bawah aliran air. Kenapa saya bilang ini hulu atau kepalanya dari pengairan untuk persawahan di Desa Parakan 5? Karena ini udah terbentuk dan ini sepertinya memang udah ada, cuman udah nggak bisa berfungsi lagi. Bisa kita lihat ya, turap yang dari batu kali dijejer kanan kiri, yang lebarnya ini kurang lebih sekitar 3 atau 4 meter, teman-teman. Sepanjang ini nggak ada air dan isinya semua tanah. Mungkin ini sih inisiatif saya ya, atau saran. Syukur-syukur dan yang saya harapkan juga pemerintah provinsi langsung Jawa Barat menangani kasus yang seperti ini. Atau bisa dibuatkan seperti polder ya teman-teman, polder. Atau dibuatin jalur baru dari sini lagi nih. Mungkin ada cara yang lebih baik dari dinas terkait untuk bisa aliran air ini dia berbelok kemari dan dia bisa jalan lagi mengaliri sawah yang ada di sepanjang jalur pengairan ini. Jadi nggak jauh-jauh untuk ngambil air dari Sungai Cimandiri ini, teman-teman. Soalnya makin ke sana itu lokasinya itu agak sedikit naik. Nah, ini kita lihat. Ini pengairan ini. Walaupun ada di samping ya Sungai Cimandiri ya, tapi ini nggak efektif. Maksudnya nggak berfungsi yang di sebelah sini. Nah, ini bisa kita lihat. Coba saya telusurin sampai sebelah mana ini aliran pengairan yang ada di Desa Parakan 5, teman-teman. Ini susunan atau tumpukan dari batu kali memang udah ada ya. Dan ini adalah jembatan, tapi isinya tuh udah bukan air ya, tanah. Mungkin tanggulnya bisa ditinggiin lagi atau dibuat polder di sekitar atau yang berkenaan sama aliran ini nih. Jadi bisa nyimpen air ya teman-teman ya. Nah, dia naik ini nih. Ini dia naik nih. Oke, kita lanjut. Nah, ini Pak Babin. Sebenarnya dia lagi berdiri persis di atas aliran dari pengairan. Nah, ini jalurnya teman-teman. Tapi karena longsor ya dari tanah yang di atas ini nih, nggak memungkinkan saya lewat jalur ini. Tapi saya coba lewat atas lagi nih.
Ini Sungai Cimandiri ya teman-teman ya. Air lagi nggak naik nih, air normal nih. Kalau dia naik bisa sekitar 2 atau 3 meteran lah tingginya nih. Ini air lagi normal emang? Normal segini ya. Kalau lagi kan oh naik ke sini nih. Kalau lagi air apa tuh? Bah gitu. Bandang. Oke, kita lanjut. Wah, teman-teman nih kalau di Bekasi pohon pisang wah digaruk-garukin. Di sini enggak, teman-teman. Dan jalurnya juga lumayan ekstrim. Ini pohon-pohon jati Belanda ya teman-teman ya. Itu kita lihat Bang Yudi. Wih. Kita turun teman-teman. Ini sarang predator sebenarnya. Nah, ini jalur pengairan nih. Ini jalur pengairan, tapi sekarang ada woi. Saya terperosok, teman-teman. Licin. Nah, ini persis kita ada di bibir dari aliran pengairan. Jadi yang tadi saya lihat di pertengahan ya, yang ada banyak batu-batu. Pertama itu adalah jalur dari hulunya pengairan yang ada di Desa Lui Kawung. Dan sekarang saya coba menelusuri sedikit-sedikit dari aliran pengairan, teman-teman. Dan memang yang terlihat cuma batu-batu doang. Nih. Saya coba turun ya. Sekarang saya ada di dasar Sungai Cimandiri, teman-teman. Yang mana di depan saya nih, kita lihat. Ini. Iya ini longsor ya, teman-teman ya. Ini Bang Yudi lagi naik pelan-pelan nih. Dan itu di atas ada Bang Edwin, ada Pak Babin. Ini gimana nggak air turun ya, Bang ya? Ini air yang bikin ngegerus ini kali ya? Iya. Mata air ini ya? Atau gimana nih? Ini air dari mana nih? Ini air dari sawah sana. Kayaknya ini dari irigasi yang Cibagong. Cibagong? Ya. Oh. Irigasi satu lagi. Oke. Kalau begitu saya naik dulu. Oh, iya cai di irigasi tak? Ah, iya cai. Serapan hujan apa? Ini explore atau perjalanan yang luar biasa. Karena memang saya ada lubang. Ya benar. Ya, berarti itu besar banget. Oh, ini ada lubang biawak nih, predator. Tapi biawaknya ada nggak tuh? Biawaknya lagi cari makan kayaknya. Oh, lubangnya gede banget. Luar biasa. Tapi bekas bakaran itu ya. Biawak di Kali Cimandiri ini. Oke, kita coba lagi meluncur ke depan. Wah, ini nggak bisa nih kalau nggak lompat nih. Oke. Dan memang harus pelan-pelan ya kalau menelusuri jalur-jalur ekstrim seperti ini, teman-teman. Untuk menemukan celah perlu perhatian nih. Karena kalau nggak bisa ngelihat dengan jelas, kita bisa nyemplung ke samping yang ada Kali Cimandiri, teman-teman. Nih.
Dan ini pengairannya. Semoga berfungsi lagi dan bisa bermanfaat untuk warga Desa Parakan 5. Jadi Desa Parakan 5 itu ada beberapa dusun ya, salah satunya Cigarung itu sendiri. Di tempat tadi saya ngobrol dengan Pak Kades. Dan apa namanya, sekarang juga yang saya lewatin masih masuk ke dalam Desa Parakan 5, Kabupaten Sukabumi. Ini memang perlu perhatiannya ekstra ya teman-teman ya. Ekstra. Karena bisa saja ini sewaktu-waktu longsor dan air juga nggak bisa diprediksi kapan bisa turun, tetapi bisa membuat aliran air ini ketutup. Oke, kita lanjut. Buat teman-teman Bang Sigit Channel, selalu tonton dan memberikan komentar. Apalagi sekarang saya lagi coba memberikan informasi tentang pengairan yang menuju ke sawah-sawah di Desa Parakan 5. Berarti jalur ini memang udah ada dari 10 tahun yang lalu, bahkan lebih ya. Tapi matinya juga udah lebih dari 10 tahun teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita naik ya. Sebelum mati itu biasanya panen berapa kali? 3. Sudah mati? 1. Kita naik teman-teman. Lumayan ekstrim ya. Dan untung saya pakai sepatu bot yang gak licin. Alhamdulillah. Kurang lebih 2 kilo sampai 3 kilometeran lah ya jalur dari aliran irigasi ini teman-teman. Dan manfaatnya pun bisa buat ngalirin pengairan persawahan yang luasnya itu sekitar 80 hektar. Coba dibayangin. Dari 1 hektar sawah aja itu bisa menghasilkan berapa kilo padi dan menjadi beras teman-teman. Apalagi kalau pengairan yang ada tadi saya coba telusurin, dan ini masih ya dalam perjalanan penelusuran pengairan, itu berfungsi lagi. Subhanallah.
Indahnya ciptaan Allah. Ini yang namanya nggak ada duanya. Kita patut bersyukur dengan apa yang kita udah milikin. Nikmat apa aja tuh kita harus bersyukur, teman-teman. Bisa dibayangin kalau serempak sawah kagak panen, masa kita mau import gula lagi, apa namanya, beras dari negara lain. Kita tuh udah kaya, nggak perlu beli lagi dari negara lain. Cuman cara yang pada ngelolanya aja nih yang mesti dibetulin. Oke, saya bakalan sampai ujung, teman-teman. Sepanjang saya jalan, sepanjang itu jalur atau aliran pengairan, teman-teman. Ini persis di sebelah kiri saya nih. Agar segera dinas terkait di Provinsi Jawa Barat, apalagi kalau Bapak Gubernur kita yang atensi banget dengan sumber-sumber daya alam, kekayaan alam, persawahan, pengairan. Semoga Bapak Gubernur, Bapak Haji Deddy Mulyadi atau kita kenal dengan KDM, bisa melihat tayangan saya, juga bisa langsung mengeksekusi bahwa pengairan ini nih mati, rusak, dan perlu direvitalisasi atau dirapihin lagi. Ini bukan tempat duduk ya, teman-teman ya, tapi tanggul dari aliran pengairan yang mati. Teman-teman Bang Sigit Channel, ini yang masih bisa terlihat jalur aliran pengairan. Sekarang udah bukan air lagi, tapi tanah dan semak-semak, rumput-rumput liar. Luar biasa ini kalau misalnya bisa dihidupin lagi. Kebutuhan akan pengairan persawahan yang kurang lebih bisa 80 hektar itu tercukupi dengan aliran ini. Satu-satunya cara, atau dibuat semacam embung atau polder yang di dekat hulu dari pengairan ini, atau dibuatkan apalah gitu ya, ya mungkin teman-teman bisa ada yang kasih komen, semacam jalur agar air yang ada di aliran Kali Cimandiri itu bisa berbelok arah ke aliran pengairan ini, teman-teman. Kalaupun di sini banyak sawah yang udah mulai hijau atau apa segala macam lah gitu ya, itu karena
air-air yang ditunggu kalau hujan turun, teman-teman. Dan itu nggak pasti. Makanya yang biasanya setahun 3 kali itu, setahun sekali itu juga nggak pasti. Tunggu air hujan turun. Oke teman-teman, di depan saya ada curug kecil tuh. Wih, mantap. Selamat bergabung dan selamat nonton buat para penonton yang baru buka YouTube Bang Sigit. Juga warga dari Kabupaten Sukabumi yang bila melihat tayangan ini bisa buat nambah-nambahin kolom komentar ya. Apalagi warga desa Parakanjaya. Saya coba memberikan informasi dengan bahasa yang gampang dicerna oleh orang-orang selain wilayah Kabupaten Sukabumi ini. Nah, yang saya bilang, ini kalau airnya mengalir, dia di sini nih pasti bakalan dibuatkan beberapa bendung ya, atau bendungan atau pintu air yang walaupun cuman berukuran kurang lebih 1 atau 2 meter ya, dengan lebar sekitar 2 jengkal berarti 40 cm. Seperti ini. Jadi sama-sama saling mendapatkan aliran air kalau berfungsi ya. Tapi sayangnya kering kerontang. Kalau ngambil coba sedot dari aliran Sungai Cimandiri, wah, perlu biaya yang lumayan kalau itu dibutuhinnya setiap saat. Halo, Bang James, gimana untuk hari ini? Cukup melelahkan, perjalanan hampir sudah 3 kilo ya dari hilir ya. Dari hilir ya. Dari hulu, teman-teman. Kita coba untuk telusuri menuju ke hulu dan kondisi irigasinya, saluran irigasinya seperti ini. Ini benar-benar kosong ya. Jadi apa ya? Berharap bisa dinormalisasi secepatnya. Oke, teman-teman Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Semoga selalu masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya akhirin video pertama untuk menelusuri aliran pengairan sepanjang desa Parakan 5 yang ada di Kabupaten Sukabumi. Saya berempat, Bang Edwin, James, dan Yudi Potret. Kami memberikan informasi tentang bagaimana kondisi pengairan atau aliran dari pengairan sawah yang untuk seluas 80 hektar kurang lebih di desa Parakan 5 itu kondisinya mati total dan rusak. Bisa kita lihat yang tadi pertama ya, ada di hulu. Dan ini adalah sepotong dari bendung atau pintu air kecil yang kalau seandainya ini ada aliran airnya bakalan bisa tembus ke bawah dan dia terus bakalan sampai ke Sungai Cimandiri yang ada di sebelah kiri saya nih. Mungkin segini dulu yang bisa saya berikan informasi buat teman-teman, khususnya warga desa Parakan 5 Kabupaten Sukabumi yang menonton video Bang Sigit Channel. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan gak ada kekurangan satu apapun. Terima kasih yang udah nonton sampai tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.